Baik, langsung saja. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini, walaupun secara virtual. Perkenalkan, nama saya Amir Rupaida sebagai moderator. Saya akan memandu presentasi ini hingga selesai. Dan kepada teman-teman yang lainnya, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Fahria dengan NIM 24060085023 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurmulisa Agus dengan NIM 24060850104 dengan pemateri kedua. Baik, perkenalkan nama saya Putri Anissa Melani dengan NIM 24060850101 sebagai pemateri ketiga. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penggunaan teknologi dalam administrasi pendidikan. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Penggunaan teknologi dalam administrasi pendidikan. Penggunaan teknologi dalam administrasi pendidikan melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan pendidikan. Teknologi dalam administrasi pendidikan telah menjadi topik yang semakin penting dalam beberapa tahun terakhir. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, sehingga lembaga pendidikan harus beradaptasi untuk tetap relevan. Inovasi teknologi tidak mempengaruhi cara pembelajaran, tetapi juga seluruh sistem administrasi pendidikan. Kemajuan teknologi telah membuka peluang besar bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan manajemen data, administrasi keuangan, dan komunikasi internal. Yang pertama yaitu peran teknologi dalam administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam sistem pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi, administrasi pendidikan mengalami transformasi dengan penerapan berbagai inovasi digital. Yang pertama yaitu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau bisa disebut dengan SIM. Teknologi memungkinkan pengolahan data siswa, guru, kurikulum, serta keuangan sekolah secara digital. Contohnya itu Dapodik, data pokok pendidikan yang digunakan oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Yang kedua yaitu administrasi sekolah. Penerapan teknologi dalam surat menyurat, absensi digital, serta arsip dokumen berbasis cloud. Contoh Workspace for Education, Microsoft Teams, dan Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT. Yang ketiga yaitu Sistem Keuangan Sekolah Digital. Penerapan aplikasi berbasis keuangan untuk meningkatkan transparansi anggaran pendidikan. Contoh BOS Online atau Bantuan Operasional Sekolah, ESPT Pajak, dan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk sekolah. Yang terakhir yaitu teknologi dalam evaluasi dan pelaporan. Sistem berbasis teknologi memungkinkan pembuatan laporan akademik secara otomatis dan akurat. Contoh aplikasi rapor digital seperti ARD dan LMS atau Learning Management System. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi singkat yang dibawakan oleh pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya yaitu adapun manfaat inovasi teknologi dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, efisiensi operasional. Sistem manajemen sekolah berbasis teknologi memungkinkan otomatisasi tugas-tugas administratif seperti pengelolaan data siswa, jadwal pelajaran, dan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Yang kedua, aksesibilitas dan transparansi informasi. Digitalisasi administrasi pendidikan mempermudah akses informasi bagi siswa, guru, tenaga administrasi, dan orang tua dari manapun dan kapanpun. Kemudahan akses ini meningkatkan transparansi dan kemungkinan evaluasi yang lebih baik oleh pihak terkait. Yang ketiga, pengelolaan data dan lebih baik. Teknologi memungkinkan pengelolaan data yang lebih akurat dan terkini, memastikan bahwa informasi mengenai siswa, guru, dan staf selalu up-to-date dan update dan mudah diakses saat diperlukan. Yang keempat, peningkatan komunikasi. Penggunaan platform digital memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara pihak-pihak terkait seperti guru, siswa, orang tua, dan staf administratif, sehingga mendukung koordinasi yang lebih baik dalam lingkungan pendidikan. Yang ketiga, adapun tantangan atau hambatan penggunaan teknologi administrasi pendidikan. Di era digital, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam administrasi pendidikan meskipun manfaat besar dari teknologi yang tersedia. Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai atau akses internet yang stabil. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam menerapkan solusi digital yang memerlukan konektivitas internet yang baik. Proses integrasi sistem informasi yang kompleks seringkali menjadi tantangan, terutama ketika berbagai platform dalam sistem harus diintegrasikan untuk mengelola data siswa, keuangan, dan administrasi secara efisien. Guru dan staf administrasi pendidikan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengadopsi dan menggunakan teknologi baru dengan efektif. Beberapa tantangan implementasi teknologi dalam administrasi pendidikan di antaranya, yang pertama, kurangnya infrastruktur teknologi. Tidak semua sekolah memiliki akses ke perangkat dan jaringan internet yang memadai. Yang kedua, tingkat literasi digital. Tidak semua tenaga pendidik dan staf administrasi memiliki keterampilan teknologi yang cukup. Dan yang ketiga, keamanan data. Perlunya sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pendidikan dari penyalahgunaan atau kebocoran informasi. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi ketiga, yaitu strategi dalam menghadapi tantangan teknologi dalam administrasi pendidikan. A. Investasi dalam infrastruktur dan teknologi. Memastikan bahwa sekolah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk akses internet yang cepat dan stabil, serta perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, dan melakukan evaluasi reguler terhadap kebutuhan teknologi sekolah dan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur. B. Pengembangan keterampilan digital. Memberikan pelatihan keterampilan digital secara berkala kepada guru dan staf administrasi untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menggunakan teknologi pendidikan, dan mendukung inisiatif mandiri guru dalam mengembangkan keterampilan digital dalam mengembangkan keterampilan digital mereka melalui kursus online, workshop, dan kolaborasi antar sesama. C. Pengelolaan keamanan data yang ketat. Mengimplementasikan kebijakan keamanan data yang ketat, melindungi informasi pribadi siswa, guru, dan staf sekolah dari ancaman keamanan siber, dan melakukan audit keamanan secara rutin dan mengedukasi semua pemangku kepentingan tentang praktik terbaik dalam mengelola dan melindungi data sensitif. Integrasi. D. Sistem informasi dan efisien. Menerapkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data siswa, akademik, keuangan, dan administrasi lain secara efisien, dan memastikan bahwa sistem ini dapat beroperasi dengan baik dan saling berhubung untuk meminimalkan duplikasi data dan meningkatkan akurasi dan konsistensi informasi.
Adopsi teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa seperti platform e-learning, aplikasi pembelajaran adaptif, dan sumber daya digital lainnya, dan memanfaatkan analisis data untuk memonitor kemajuan siswa. Mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dan memberikan umpan balik yang relevan. F. Promosi budaya organisasi yang berbasis teknologi. Mendorong budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi teknologi, dan menggerakkan kolaborasi antar departemen dan antara guru untuk berbagi praktik terbaik dalam penggunaan teknologi untuk pendidikan. G. Peningkatan akses dan inklusivitas. Memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang setara terhadap teknologi pendidikan, termasuk mengatasi ketimpangan digital antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda, dan pertimbangan solusi alternatif untuk mengatasi tantangan akses seperti program peminjaman perangkat atau akses internet di luar jam sekolah. Dan yang terakhir, monitoring evaluasi berkelanjutan. Melakukan monitoring terus-menerus terhadap implementasi teknologi dan efektivitasnya dalam meningkatkan administrasi dan pengejaran yang menggunakan data dan umpan balik dari stakeholder untuk melakukan evaluasi reguler terhadap keberhasilan strategi administrasi pendidikan digital yang diterapkan. Dengan menerapkan strategi ini secara komprehensif, sekolah dapat menghadapi tantangan administrasi pendidikan di era digital dengan lebih efektif, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang didorong oleh teknologi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman pemateri. Itulah tadi materi singkat yang dibawakan oleh kelompok kami. Selanjutnya, saya membuka sesi pertanyaan. Silakan Resen yang ingin bertanya. Sekali lagi saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau angkat tangan. Ingin bertanya, moderator. Iya, Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Indah Susila dari kelas D. Di sini saya akan bertanya. Pertanyaan saya, yakni bagaimana dampak penggunaan sistem manajemen informasi atau MIS terhadap pengambilan keputusan dalam administrasi pendidikan? Cukup jelas, moderator? cukup jelas. Bagaimana teman-teman yang lain? Mau langsung dijawab atau mau diskusi dulu? Tampung dulu. Oh, tampung dulu. Terima kasih. Makasih, juga. Selanjutnya saya persilahkan kepada penanya kedua untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Aliana Kuratuain dengan NIM 240608 500008 perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaan saya adalah, dalam hal komunikasi sejauh mana teknologi telah memperbaiki interaksi antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada penanya ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifda Jula Sakila dengan NIM 2408500015 dari kelompok 6. Ingin menanyakan bagaimana efektivitas pilihan teknologi bagi staf administrasi dalam meningkatkan kinerja mereka. Terima kasih.
Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Fahria untuk menjawab pertanyaan dari Andi Nur Indah Susila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Nur Indah Susila. Bagaimana dampak penggunaan sistem manajemen informasi terhadap pengambilan keputusan dalam administrasi pendidikan? Penggunaan sistem manajemen informasi dalam administrasi pendidikan meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan data akurat, real-time, dan terorganisir. MIS membantu dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, sehingga keputusan yang dibuat berdasarkan analisis data yang lebih objektif dan efisien. Baik, itu saja jawaban dari saya. Bagaimana dengan Saudara Andi Susila? Apakah jawabannya diterima atau ada sanggahan? Oke, baik, saya terima jawabannya sangat bagus dan memuaskan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nabila untuk menjawab pertanyaan dari Alia Naura. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alianora. Dalam hal komunikasi, sejauh mana teknologi telah memperbaiki interaksi antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua? Teknologi telah secara signifikan memperbaiki interaksi antara sekolah, siswa, dan orang tua melalui platform komunikasi digital seperti aplikasi sekolah, email, dan portal akademik. Informasi mengenai jadwal, nilai, kehadiran, dan pengumuman dapat diakses secara real-time, meningkatkan transparansi dan responsivitas. Selain itu, penggunaan media sosial dan grup diskusi daring memudahkan komunikasi dua arah, memperkuat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada Saudari Alia Naura. Apakah jawabannya diterima atau ada sanggahan? Baik, jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya mempersilahkan Putri Anissa Melani untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Rifda Julia Sakira. Saya persilahkan. Mohon maaf sebelumnya, keluar Ki Putri Melani. Oh, mungkin lagi bermasalah jaringannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Rifda Julia Sakira. Pertanyaannya itu bagaimana efektivitas pelatihan teknologi bagi staf administrasi dalam meningkatkan kinerja mereka. Pelatihan teknologi bagi staf administrasi terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja mereka dengan mempercepat proses kerja, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data serta layanan administratif. Staf yang terlatih dapat lebih mudah mengoperasikan sistem manajemen informasi, mengoptimalkan komunikasi, dan memberikan layanan yang lebih responsif. Namun efektivitasnya bergantung pada kualitas pelatihan, kesesuaian materi dengan kebutuhan kerja, serta dukungan berkelanjutan dari institusi. Baik, itu saja jawaban dari saya. Bagaimana dengan Saudara Rifda Julia Sakira? Apakah jawabannya diterima atau ada sanggahan? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Itulah tadi materi singkat yang dapat kami bawakan. Sebagai kesimpulan, secara keseluruhan, penggunaan teknologi dalam administrasi pendidikan membawa dampak yang signifikan terhadap efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan
Meskipun tantangan yang ada perlu diatasi, potensi teknologi untuk meningkatkan sistem pendidikan sangat besar dengan pendekatan yang tepat termasuk investasi dan infrastruktur pelatihan dan kebijakan yang mendukung lembaga pendidikan dan dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih inklusif bagi semua siswa. Transformasi ini tidak hanya akan meningkatkan pengalaman belajar, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia yang semakin digital. Mungkin itu saja. Demikianlah saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.